Di antara perkara yang harus dipelajari oleh seorang muslim itu fiqhul ad'iyah, fikih berdoa. Baik dari tata caranya, keutamaannya, sebab-sebab diijabah doa tersebut, mawani' penghalang-penghalang doa itu tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jal, dan juga di antara pembahasannya memahami kandungan dari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa al-ma'thur, maksud dari doa al-ma'thur adalah doa yang ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Itu doa yang paling terbaik yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena doa itu langsung lafaznya, konteksnya diturunkan dari sisi Allah dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan wahyu. Kemudian yang kedua, doa tersebut jami', mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan seorang hamba dia hidup di dunia dan di akhirat, untuk kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, simple ya dan syamil. Ya, simple, lafadznya pendek, dan apa yang kita butuhkan terdapat di dalam doa tersebut. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, alaik bijawami'id du'a." Wahai Aisyah, agar engkau memakai doa-doa jami', doa-doa yang mencakup semua kebutuhan engkau. Ya, maka di antara bentuk jawami'ud du'a, doa yang mencakup semua kebutuhan kita yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, adalah doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepada engkau minal khairi kullihi, dari semua bentuk macam kebaikan. Minal khairi kullihi. Kadang orang minta kebaikan kepada Allah tapi tidak mencakup semuanya. Dia minta kebaikan dunia tapi lupa kebaikan ukhrawi, akhirat. Dia minta kebaikan buat dirinya, cuman dia lupa minta kebaikan buat istri dan anak-anaknya. Dia minta kebaikan buat keluarganya, dia lupa minta kebaikan buat orang tuanya. Dia minta kebaikan dari sisi rizki, tapi lupa minta kebaikan dari sisi kesehatan. Maka lihat doa yang diajarkan nama Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dari semua kebaikan. Baik kebaikan itu mencakup dunia, mencakup akhirat. Baik kebaikan itu mencakup rizki, mencakup kesehatan. Baik kebaikan itu mencakup diri kita, keluarga kita, baik sekarang atau nanti. Lihat, ini doa semua kebaikan. Ajilihi wa ajilihi. Minta, ya Allah, aku memohon kepada engkau dari semua kebaikan yang didahulukan atau yang nanti datangnya. Begitu juga wa'udzu bika minasyarri kullihi. Ya Allah, aku memohon aku berlindung darimu dari semua keburukan. Semua keburukan. Keburukan diri, keburukan keluarga, keburukan agama, keburukan dunia dan yang lainnya. Ajilihi wa ajilihi. Yang akan datang, yang sekarang atau yang akan datang. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan jawami'ud du'a yang lain, seperti doa Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala minhu 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku memohon kepada engkau kebaikan yang diminta oleh nabimu dan hambamu Muhammad SAW. Lihat, Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah. Kita berdoa meminta kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Wa'udzu bika minasyarri masta'adza minhu 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku
berlindung kepadamu dari keburukan yang Nabi SAW dan hambamu berlindung darinya. Maka ini doa azim, doa yang agung. Cuman sebagian kaum muslimin dia tidak memahami kandungan-kandungan doa tersebut, maka dia tidak berdoa dengan doa tadi. Dan dia tidak mempelajari fiqhul ad'iyah, fikih berdoa. Maka doa-doa yang agung tersebut tidak diucapkan nama dia, kalaupun dia mengucapkannya sedikit manfaat, karena dia tidak memahami kandungan dari doa tadi. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afaf, wal ghina. Ini juga doa yang terbaik. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, hidayah. Karena hidayah milik Allah Azza wa Jal. Man yahdihillah falah mudhillalah. Yang sudah dikasih hidayah tidak akan disesatkan. Wa may yudlil falah hadiyalah. Dan yang sudah disesatkan tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali. Dia minta sama Allah hidayah. Berupa iman di dalam hati, berupa kebaikan, ihsan, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, wattuqa, meminta kepada Allah ketakwaan. Ya, karena takwa sebaik-baik bekal, takwa sebaik-baik amalan, dan takwa sebaik-baik hamba, yaitu hamba yang bertakwa. Wal afaf, minta iffah, kehormatan diri. Dia minta oleh Allah Azza wa Jal agar dijaga kehormatan dirinya. Dia tidak jatuh di dalam perkara fahish, perbuatan-perbuatan nista. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang berbuat fawahish. Kemudian juga dia tidak meminta-minta kepada manusia dan juga dijaga harga dirinya oleh Allah Azza wa Jal. Makanya lihat subhanallah, setelah dia minta sama Allah hidayah, kebaikan hatinya dari iman, dia minta kepada Allah takwa, ketakwaan, kemudian dia minta sama Allah iffah, kehormatan diri. Ya, Imam Ahmad rahimahullah di setiap sujud dia berdoa, Allahumma kama sunta wajhi, kama sunta nafsi li sujud illa ilaik, fasun wajhi li su'al illa ilaik, atau kama qala. Ya Allah, sebagaimana engkau menjaga wajahku, engkau menjaga diriku tidak sujud kecuali hanya kepadamu, maka jagalah wajahku tidak meminta kecuali hanya kepada engkau. Maka ini iffah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka akan dijaga kehormatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, dia minta ghina, kecukupan. Dia minta ghina, kecukupan atau kekayaan. Yang dimaksud di sini kekayaan hati. Ya, karena apabila seorang hamba dikasih oleh Allah ghinaul qalb, kekayaan hati, semua pemberian Allah pasti cukup untuk dirinya. Itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, laisal ghina an kathratil ard. Bukan orang kaya yang memiliki banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Namun kekayaan adalah kekayaan jiwa. Maka apabila seseorang berdoa dengan doa ini, dia dikasih 4 oleh Allah Azza wa Jalla. Dan 4 ini kebaikan dunia dan akhirat. Dikasih hidayah, petunjuk dia untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dikasih ketakwaan, dia dapat menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dikasih iffah, dijaga kehormatan dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dikasih ghina, kekayaan jiwa, hingga dia tidak meminta-minta kepada manusia, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.